Shalom, saudara umat Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa dalam renungan malam dari Gereja Kalimantan Evangelis Resort GKE Sampit pada hari ini. Kita akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita merendahkan diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sepanjang hari ini kami dapat bekerja dan beraktivitas. Saat ini Tuhan, kami menyediakan waktu kami untuk datang dalam persekutuan kepada Tuhan dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar melalui kebenaran firman yang kami dengar akan senantiasa meneguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini sebagaimana disampaikan di awal dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Dan tema firman Tuhan untuk kita, jangan goyah imanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi tertentu sekalipun kita ini mengaku sebagai orang beriman, tetapi kehidupan iman kita pun bisa digoyahkan. Dalam nas ini tampak kepada kita Yohanes Pembaptis mengalami ujian iman dan mengalami kegoyahan iman. Yohanes Pembaptis menyuruh 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Pertanyaan itu adalah, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Saudara, Yohanes mempertanyakan tentang kemesiasan Yesus. Apalagi para murid Yohanes pada waktu itu, mereka melihat dan menyaksikan, dan Yohanes mendapat informasi bahwa ada begitu banyak peristiwa dan tindakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes mungkin berpikir kalau Yesus adalah Mesias yang kuat, perkasa dan berkuasa, kenapa ia tidak berbuat apa-apa kepada Yohanes Pembaptis yang pada saat itu berada di penjara? Saudara, keadaan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini, dan dengan melihat kepada apa yang Yesus lakukan dalam peristiwa-peristiwa mujizat yang telah Yesus lakukan, keadaan ini kemudian memunculkan rasa kekecewaan dalam diri Yohanes Pembaptis, yang kemudian keadaan ini menggoyahkan imannya. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah yang menjadi jawaban dari Yesus terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 2 murid Yohanes Pembaptis ini? Pada ayat 22 kita dapat melihat dikatakan di sana, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dengan menunjuk pada tanda-tanda kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
Ini merupakan suatu tanda dari hadirnya Mesias dalam dunia ini. Yesus melakukan hal ini untuk menguatkan iman Yohanes, sekaligus untuk mengkonfirmasikan siapa dirinya yang sesungguhnya, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Saudaraku, jika Yohanes Pembaptis bisa goyah imannya, apalagi kita. Mungkin ketika kita sedang berada dalam ujian hidup yang begitu berat untuk ditanggung, bahkan membuat kita berada pada titik terendah dalam kehidupan iman kita. Kita mungkin juga bertanya, mengapa tidak ada jalan keluar yang Tuhan sediakan? Mengapa Tuhan tidak kunjung menolong? Apakah benar Tuhan ada? Dan ada begitu banyak pikiran dan pertanyaan kita terhadap segala situasi yang kita alami, yang kadang membuat kita menjadi kecewa, bertanya, lalu goyahlah iman kita. Saudara, kesedihan, keterpurukan, penderitaan, ketidakmengertian kita akan masa depan kita, saudara, bisa jadi ini menjadi penjara dalam kehidupan kita saat ini, yang kemudian membuat kita kehilangan pandangan kita kepada Tuhan dan meragukannya. Saudara, ketika keadaan inilah yang kita alami, mari kita mengingat perkataan Yesus. Dia katakan, berbahagialah mereka, kita, yang tidak menjadi kecewa dan menolak Dia. Saudara, ini bukan menandakan bahwa ketika Tuhan tidak kunjung menolong kita, Ia bukan tidak sanggup, dan bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Bukan berarti bahwa kurang kuasa Tuhan melepaskan kita dari segala keadaan kita, atau membebaskan kita dari segala macam penderitaan kita. Saudara, tugas kita adalah tetap beriman, tetap percaya, tetap tekun, tetap berdoa, serta menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan pasti bertindak dan membawa kita pada kemenangan. Karena itu jangan goyah iman kita, sebab pada waktunya Tuhan akan bertindak dan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya begitu banyak karya dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa yakin dan selalu percaya dan tidak goyah iman kami menghadapi segala sesuatu dalam segala kondisi yang kami alami dalam hidup kami. Jaga kami Tuhan, agar kami teguh beriman kepada Tuhan dan selalu menjaga hati kami agar tidak berubah dan tetap setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, jaga dan peliharalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.